Perkenalkan, nama saya Yohana Patricia dari kelas 10-9. Di sini saya akan merangkum bab 2 Bahasa Melayu Riau. A. Prasasti-prasasti bahasa Melayu kuno. Meskipun disepakati bahwa bahasa sebenarnya ada lisan, bukan tulisan, kehadiran tulisan atau aksara menyebabkan jejak peradaban manusia menjadi lebih mudah diterka. Sejumlah pakar sepakat mengatakan bahwa prasasti-prasasti atau batu bersurat tertulis disebut dalam bahasa Melayu dengan kategori kuno memakai huruf Palawa. Bahasa ini mencapai kegemilangan pada abad ke-7-13, yakni pada masa Sriwijaya. B. Menulis Melayu klasik. Sebagaimana diungkapkan sejarawan, abad ke-14 kawasan Selat Malaka semakin ramai yang tidak saja memikat hati bangsa-bangsa yang bersemendapan tetapi juga bangsa Eropa. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa Melayu mengalami fase baru dengan kukuhnya Kemaharajaan Melayu yang berpusat di Malaka pada tahun 1045 dan tahun 1511. Munculnya bahasa Melayu sebagai pemersatu komunikasi tentu tidak susah ditebak. Selain untuk keperluan pragmatis seperti upaya mendekatkan diri dengan penguasa dan penduduk setempat, bahasa Melayu mudah dicerna. C. Raja Ali Haji bahasa modern. D. Bahasa Melayu Riau asal bahasa Indonesia. Kemaharajaan Melayu di kawasan Selat Melaka dan pantai timur Sumatera berada pada keadaan yang rawan pada abad ke-19. Bahasa yang dipakai penduduknya terus menunjukkan penjajah Inggris dan Belanda harus menghadapi kenyataan tentang bagaimana kebanyakan diri dari bangsa mereka sendiri di kawasan ini lebih fasih berbahasa Melayu daripada bahasa asal mereka. Peningkatan kepopuleran bahasa Melayu sama sekali bukan karena jumlah murid sekolah pada zaman FOC yang besar. Menjelang keruntuhan FOC pada tahun 1709, diperkirakan murid sekolah tidak melebihi 7.000 orang. Sejak lama, pakar bahasa dan budaya bersepakat mengatakan bahwa bahasa Indonesia tersebut berasal dari bahasa Melayu Riau. Tak kurang dari tokoh sebesar Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang juga budayawan dan bangsawan, menyebutkan dalam Kolonels Bahasa Indonesia di Solo 1 tahun 1939. Bahasa ini kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar UUD 1945 sebagai bahasa negara Indonesia dengan nama Bahasa Indonesia mengiring kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan tanggal 17 Agustus 1945. Selain di Indonesia, kemunculan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara juga terjadi di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam sejak tahun 1960-an, juga seiringan dengan kemerdekaan negara tersebut, tapi hanya di Indonesia nama bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Dialek dalam bahasa Melayu. Secara garis besar, dialek dalam bahasa Melayu Riau dapat dibagi ke dalam kelompok, yaitu 1. Dialek masyarakat asli, 2. Dialek Petalangan, 3. Dialek Rokan, 4. Dialek Kampar, 5. Dialek Rantau Kuantan, dan 6. Dialek Riau Pesisir. Terima kasih.